Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Mari kita awali ngaji pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita ikhtiarkan untuk talabul ilmi ini menjadi ilmu yang manfaat. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husan ya Allah, al-maghfirullah ya Iskandar sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnillah ya Allah, mu'alif kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah Syekh Ahmad Hashimi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semua yang saya banggakan, yang saya hormati, yang pertama ini adalah amanah dari Kiai Haji Nur Shodiq Askandar selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Dawu Malang, yang saya diberikan amanah ini sebagai khidmah, karena saya ini juga sebagai santri ya tidak bisa menolak kalau itu yang meminta adalah kiai. Beliau adalah guru kita, guru kami yang selalu memberikan motivasi hidup untuk bagaimana menjalani hidup ini dalam rel-rel kebenaran. Maka malam hari ini hadir itu bukan, bisa jadi tidak lebih pintar daripada kalian, tapi ini adalah amanah dari beliau yang saya harus datang. Kalau tidak datang nanti takut kualat. Apa kualat itu bahasa Indonesia ya? Ini kan ada yang nggak ngerti bahasa Jawa nanti. Kualat itu ya kualat. Ya, takut kualat, saya akhirnya hadir dan insya Allah semoga kita bisa istiqomah nanti di setiap hari Selasa malam, ya, setiap hari Selasa malam, selalu nanti tidak hanya dari santri-santri Mambaul Ulum, tapi juga ada beberapa yang dari luar juga, insya Allah ada yang ikut bareng-bareng tolabul ilmi. Saya juga tolabul ilmi, panjenengan juga tolabul ilmi. Kita akan membicarakan tentang hadis-hadis Nabi. Insyaallah ini adalah menjadi satu bagian yang sangat penting untuk bagaimana kita mengerti tentang hadis-hadis Nabi. Apa sih isi-isi daripada hadis-hadis Nabi yang itu harapannya adalah untuk nanti kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang saya kira menjadi penting. Semangat tolabul inilah yang saya kira yang harus terus kita kobarkan, dan panjenengan menjadi manusia pilihan itu ya, laki-laki yang baik lah saya kira itu ya, atau anak muda atau pemuda-pemuda baik yang saya pikir Indonesia ini kok masih baik-baik saja kalau masih ada pemuda-pemuda yang masih mau ngaji gitu. Ya kan sendengan ini kan subhanul yaum rijalul ghad gitu ya. Pemuda hari ini itu ya pemimpin masa depan. Panjenengan ini yang saya kira yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan itu.
bukan pemimpin yang nggak bisa agama itu ya, nggak tahu siapa itu. Nah, teman-teman semua, di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini yang pertama akan membicarakan, karena kitab ini itu membahas hadis tapi dimulai dengan harful hamzah. Banyak nanti hadis-hadis yang diawali dengan harful hamzah. Malam hari ini kita akan mengawali dengan pembahasan yang pertama. Ini nanti akan saya maknai Jawa. Kalau yang nggak ngerti Jawa ya pokoknya ngerti gitu ya. Ya nanti akan saya bahasakan bahasa Indonesia dikit-dikit lah. Nah, pokoknya bebas lah nih ngajinya ya. Ini saya juga ngaji, jenengan juga ngaji. Itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ati teko ingsun babal jannati ing lawangi swarga. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat fa astaftihu. Mongko nuprih buka lawang ingsun fayaqulu mongko ngucap. Sapa sing ngucap al khazinu petugas swarga. Man anta iku sapa utahe sira faqulu mongko ngucap ingsun Muhammadun Muhammad. Fayaqulu mongko ngucap sapa khazin bika sebab sira umirtu diperintah ingsun ala aftaha ing yen to ora buka ingsun li ahadin marang wong suwiji qablaka sadurunge sira rahu Ahmad an Anas. Dalam hadis ini menjelaskan tentang kemuliaan Nabi, kedahsyatan keutamaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis ini begini, Nabi itu nanti di akhirat setelah sudah yaumul akhir, Nabilah yang akan membuka pintu surganya. Lah ketika mau membuka pintu dalam hadis ini ditanya oleh penjaga surga, man anta, siapa kamu? Nabi Muhammad menjawab, fa'akulu Muhammadun. Ya saya Muhammad, ana Muhammad. Fa'akulu, setelah itu al-khazin tadi itu penjaga surga itu menyampaikan sebab panjenengan, sebab karena disebabkan kepanjenenganlah surga, pintu surga ini tidak boleh dibuka sebelum panjenengan itu membuka pintu surga. Ini menjadi kemuliaan Nabi. Jadi Nabi nanti itu yang akan membuka pintu surga itu. Maka ya kita sebagai umat, ini kita sebagai umatnya kan? Ya, jenengan umatnya enggak sih? Umatnya Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan sebagai umatnya Kanjeng Nabi, maka harus mengikuti Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang akan membuka pintu surga. Ya setidaknya kita akan masuk surga walaupun akhir-akhir dikit lah apa-apa. Kayak kita ini kan kayaknya kalau mau masuk yang pertama ini kan agak berat lah kira-kira. Kita wiritan sehari kan paling pas ingat itu. Tidak ada keistiqomahan. Tapi tidak tahu kalau santri-santri sini kayak kalau saya lihat wajah-wajahnya ini kan ya keistiqomahannya bagus lah itu. Ngelihat WA maksud saya. Keistiqomahan itu menjadi penting. Nah, sampai dikatakan dalam syair-syair ini kemuliaan Nabi itu kan Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Artinya, ya Kanjeng Nabi sama, kita ini manusia seperti Nabi. Tapi Nabi itu tidak hanya manusia, tapi manusia yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Nabi Muhammad menjadi utusan. Karena Nabi Muhammad menjadi Rasul. Ini yang menjadi kemuliaan yang luar biasa. Nabi itu nanti mempunyai namanya syafa'atu uzmah. Syafaat yang besar. Syafaat yang itu akan memberikan pertolongan kepada umatnya ketika kocar-kacir pada waktu pada masyar. Pada waktu pada masyar itu kan semua manusia akan bingung nih. Nyari siapa yang nolong. Tapi kalau Habib ini kayaknya gak bingung kayaknya nih. Ini Habib ini gak bingung karena kan ada sanatnya jelas nih. Rentetannya ini kan aman ini kan. Zaman hati-hati loh ini. Zaman harus sungkem ya. Saya harus salif lo olak-walik le wong Jawa itu.
Jadi Nabi itu nanti akan memberikan pertolongan kepada umatnya karena Nabi punya syafaat itu. Allah memberikan syafaat kepada Nabi yang itu diberikan ketika pada masyar semua bingung, kepanasan gitu ya. Mencari siapa yang bisa menolong, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Baca sholawat, ikuti Nabi. Ya ini yang baca sholawat gampang. Yang sulit itu ngikutin Nabi. Ya ikutin yang gampang-gampang. Apa yang gampang? Ngikutin Nabi. Makannya misalkan. Apa makannya Nabi? Nabi itu makan ketika lapar. Lah sampean makannya ketika lapar atau gimana? Lah itu harus dikoreksi nih. Jadi Nabi itu ketika dahar, itu ketika betul lapar baru ma'am. Dan berhenti sebelum kenyang. Nah, kita ini kadang-kadang kebablasan ini. Kadang makan enak terus gratisan, gitu kan? Acara tasyakurane koncone gitu. Temennya ada tasyakuran makan gratis, wah ini mumpung ini kan. Apalagi saya juga pernah merasakan bagaimana menjadi santri gitu ya. Jadi santri itu kalau ada acara diundang oleh tetangga di kampung itu acara yasinan, tahlilan itu atau sholawatan kan dapat berkat tuh. Udah makan di rumahnya dapat berkat. Wah itu separuh kenikmatan dunia itu di situ bagi santri. Tapi kalau sampai kan santri-santri milenial ini kan sudah mengarung, sudah apa. Kalau dulu kan kami tidak sebebas itu ya, karena masih kecil juga ya. Di SMP, di SMA itu di pesantren. Nah, makannya Nabi, daharnya Nabi itu adalah ketika lapar. Sampai kalau lapar itu maam apa saja kan enak toh. Mau maam dengan tempe goreng sama sambal orek, sama ikan asin, itu enaknya luar biasa. Kalau lapar. Tapi saya juga ya agak sulit juga ya. Kadang belum lapar itu sudah makan itu ya. Apalagi acara mana di acara ini kan terus dikasih makan itu. Ini gimana kalau nggak dimakan? Alasannya kan mubadir nanti ya. Nah, ini juga problem. Ini yang paling gampang. Kalau kita baca sholawat gampang, insya Allah gampang ya. Sehari 1000 gitu loh. Sallallahu Muhammad itu cobalah khusus itu untuk santri-santri Mambaul Ulum ini sehari 1000 kali. Itu hanya ini sering tak sampaikan kemana-mana ini. Karena 1000 kali itu kalau kita baca, kalau sholawat Jibril itu hanya 25 menit, 20 menit lah. Kalau kita nggak mampu tuh termasuk kufur nikmat lah kira-kira. Termasuk orang yang kufur nikmat kalau nggak bisa melakukan itu. Dicoba ya nanti. Sehari 1000 lah. Sallallahu Muhammad. Itu 25 menit selesai. Nah, ini yang bisa kita ikuti yang pertama adalah bagaimana Rasulullah ma'am dahar. Misalkan. Apa yang gampang lagi yang kita ikuti Nabi? Tidur. Nah, tidurnya Nabi ini tidak terlalu malam. Ya tidurnya Nabi nih. Jadi setelah sholat Isya itu ya jam berapa ya? Jam 8 jam 9 lah kalau sekarang ya kira-kira itu. Segera tidur Rasulullah ya. Segera tidur dan segera bangun. Nah, ini Nabi ini ya. Kenapa Nabi menjadi manusia istimewa itu kan harus kita lihat gitu. Setidaknya kalau kita nggak bisa ngikutin Nabi semuanya ya beberapa persen lah kita ngikut Nabi. Nabi itu segera tidur, tidak terlalu bergadang gitu ya. Kalau misalnya bagaimana Pak kalau bergadangnya manfaat monggo. Misalnya mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas makalah, mengerjakan apa sampean itu? Membaca mutolaah kitab misalkan. Wah, ini kan luar biasa. Enggak apa-apa kalau itu. Enggak apa-apa sampai jam 11 misalkan tidur, nanti di alarm jam 2:30, jam 3 bangun misalkan. Ini kan luar biasa. Rasulullah itu begitu, segera tidur dan segera bangun. Nah, di sepertiga malam bangun, sholat malam. Itu Nabi loh. Rasulullah itu malam masih sholat malam. Nah kita ini siapa? Ini kan Nabi yang sudah dimaksum,
yang sudah dijamin bahwa beliau adalah masuk surga, selamat oleh Allah, tapi beliau masih melakukan sholat malam. Panjenengan saya kira ya kita lah, itu ya harus tetap sholat malamnya harus banter. Ya kalau nggak sholat malam, sholat pagi lah, sholat duha ya, bukan subha. Subha itu kan sholat subuh setengah rodok duha itu. Janganlah, jangan dibiasakan. Ya subuh ya jam waktunya subuh, jangan ngambil waktunya orang lain, waktunya lain gitu ya. Nah, oleh karenanya kita harus mengikuti Nabi. Tidak hanya bersolawat, solawat penting, karena itu juga salah satu cara untuk bagaimana kita nanti bentuk cinta kita kepada Nabi, dan Nabi akan mencintai orang yang bersolawat. Ini harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga paling gampang, Nabi itu wajahnya menyenangkan, basyam, senyum, wajahnya loh ya, bukan mulutnya. Kita ini sering mulutnya senyum, tapi yang lain tidak senyum, gitu. Ngece, apa ngece? Ngerti ngece sih, Mas? Ngenyek gitu. Apa bahasa Indonesia ngece itu? Meledek gitu ya. Wajahnya senyum tapi meledek. Apa gitu ya? Meledek gitu. Tapi Rasulullah itu wajahnya basyam. Jadi ketika melihat Rasulullah, orang itu senang. Jadi kalau panjenengan melihat temennya kok menyenangkan, berarti mengikuti Nabi. Tapi kalau ngelihat temennya tidak menyenangkan, berarti mengikuti Abu Jahal. Ya kira-kira gitulah ya. Atau Abu Lahab lah kira-kira. Teman-temannya itulah. Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya itu. Nah, ini beberapa hal ya. Nanti di hadis-hadis lain akan membicarakan tentang bagaimana Rasulullah itu. Ini juga perlu untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana saja, nggak usah yang muluk-muluk. Rasulullah itu panglima perang, terus Rasulullah itu adil kepada istri-istrinya. Sulit lah sampai nggak mungkin bisa adil lah. Nggak usah lah. Untuk yang satu itu nggak usah ikut lah. Ya, kita nggak mungkin adil lah. Pasti itu. Kalau sampai nikah dengan yang lebih muda pasti nggak akan pernah adil. Maka nggak usah ngambil yang itu. Ngambil yang tidak beresiko aja lah, ya. Nah, jadi di hadis yang pertama ini memberikan satu gambaran bahwa Nabilah yang akan membuka pintu surga. Karena apa? Penjaga surganya tidak membuka dulu sebelum Nabi masuk. Nek sampean ndak ikut Nabi ya, iso nggak iso masuk tenan itu. Maka ketika sampean kita semua sudah bersahadat, disitulah menjadi miftahul jannah. Menjadi kunci surga. Kenapa? Karena nanti mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan di hadis berikutnya. I'tina kanono sira al ma'rufa ing perkara kang bagus, wajtani bilan ngedohono sira al mungkar ing penggawean mungkar, wangzur lan ngalono sira ma ing barang yuk jibu kang gawokake uzunaka ing kuping nira an yakuna yen to ngucap laka krana sira sapa al qaum idza kumta tatkalane ngadeg sira min indihim saking sandinge kaum fa'tihi mongko nakanono sira wangzur lan nyawango sira allazi ing perkara takrahu kang sengit sira ayakula ing to ngucap laka krana sira sapa al qaum idza kumta tatkalane ngadeg sira min indihim saking sandinge kaum fajtanib mongko ngedono sira hu ing allazi. Di hadis yang kedua ini diperintahkan kita itu untuk melakukan kebaikan al ma'rufa itu ya, wajtanibi al mungkaro, disuruh melakukan kebaikan dan juga menjauhi sesuatu yang tidak baik, yang mungkar. Ini perintah, maka kita harus lakukan. Apa suatu hal yang baik? Ya banyak. Misalkan sampai itu apa sih yang sampai lakukan kebaikannya itu? Apa biasanya? Haji, ya oke. Wah ini agenia ini berarti. Ini orang-orang sugih berarti yang haji gitu. Oke. Apa? Yang ma'ruf itu apa? Bersedekah. Misalkan. Membantu temannya. Itu juga ma'ruf.
sholat, itu ma'ruf. Ma'ruf ini bukan ukuran manusia dalam pembahasan ini. Ma'ruf itu ukurannya adalah syariah. Jangan sampai dikatakan bagus, sebenarnya tidak bagus menurut syariah. Jangan sampai kita mengatakan yang penting ini kan bagus menurut banyak orang. Rupanya itu sesuatu yang tidak bagus, yang itu menjadi budaya di situ. Dianggap bagus karena menjadi budaya. Kalau itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ya tidak boleh diikutin. Misalkan apa ya yang tidak dibolehkan itu ya. Sampai ngerti sandingan enggak sih? Enggak ngerti ya. Kalau orang Jawa ngerti sandingan. Kalau orang di luar Jawa enggak ngerti sandingan itu, biar ngerti ya tak ceritain ini sama. Jadi biasanya orang itu ada yang menaruh kopi, teh, terus makanan-makanan yang disukai mbah-mbahnya itu. Nah, itu ditaruh biasanya di hari-hari tertentu, malam Jumat itu ya, atau di waktu-waktu puasa akhir, mau hari raya itu di satu kamar biasanya dikasih itu sandingan namanya. Dikasih kopi, kasih teh, kasih maeman yang disukai mbahnya, kakeknya itu ya. Kalau orang Jawa ngerti itu, ditaruh itu. Kalau dia mempunyai keyakinan bahwa mbahnya nanti datang dan minum dan makan di situ, dan dengan itu akan mendapatkan keberkahan, lah ini yang salah. Ini nanti akan salah kita dalam bagaimana kita dalam hubungan tauhid. Jangan sampai kita percaya dengan di situ ada jinnya dan sebagainya, itu yang berbahaya. Tapi untuk memudahkan agar itu tidak menjadi budaya yang salah, silahkan membuat itu, gitu ya. Tapi di situ mbahnya dikirimin Fatihah, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil. Setelah itu makanannya itu disodakohkan kepada tetangga. Karena apa? Sodakoh itu pahalanya itu bisa nyampe kepada almarhum, kepada mbah-mbahnya yang sudah meninggal. Inilah kelebihannya KNU itu. Tidak langsung mengharamkan, tapi memberikan solusi. Budaya itu diberikan solusi. Silakan sampai membuat itu, misalkan ada kopinya, ada tehnya, ada nasi, ada eseng-eseng, ada kalau kakeknya senengnya ayam goreng ya kasih ayam goreng gitu ya. Kalau senengannya misalkan ayam geprek gitu, ya itu ya dibuatkan ayam geprek gitu. Nah, tapi tidak, KNU dakwahnya ini dasar. Dakwahnya KNU itu tidak langsung mengatakan itu syirik, itu bid'ah, itu tidak boleh dan sebagainya. Tapi KNU memberikan solusi. Monggo silahkan begitu. Tapi di situ dibacakan Fatihah, dikirim kepada almarhum, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil. Setelah itu nasi, minumnya dan sebagainya sodakohkan kepada tetangga. Itu menjadi pahala yang terkirim kepada orang yang sudah meninggal. Nah ini hasanah-hasanah ini yang bisa jadi tidak dimiliki oleh beberapa kelompok. NU sangat dahsyat di situ. Dakwah Wali Songo itu kan tidak merubah banyak budaya-budaya itu, tapi memasukkan nilai-nilai Islam di dalam budaya-budaya itu. Maka budayanya menjadi Islam. Nah ini kelebihannya Wali Songo. Nah, jangan sampai sampean mengatakan ya kita harus melakukan ma'ruf, kebaikan, tapi rupanya dengan cara yang mungkar. Kalau kita mengajak kebaikan, walaupun di sini diperintahkan untuk kita melakukan kebaikan, terus sampai mengajak temannya melakukan kebaikan, harus dengan cara yang ma'ruf juga. Jangan kita melakukan kebaikan, mengajak kebaikan, tapi dengan cara yang mungkar. Nah ini malah justru kekiran dengan temannya. Yang berikutnya adalah kita juga harus menjauhi penggawaian atau kegiatan yang mungkar, yang tidak benar, yang tidak baik. Ya misalkan kalau mahasiswa itu apa sih yang tidak baik itu? Yang mungkar itu apa sih sampean itu? Bolos kuliah. Misalkan
eh, jalan-jalan ke Batu itu dengan yang bukan muhrimnya itu kan, itu mungkar enggak itu? Mungkar ya. Tidak ada alasan apapun. Tidak ada alasan itu khitbah atau alasan ta'aruf, enggak ada alasan. Kalau namanya belum qabil tu nikah wa tazwija bi mahril madhkur halan, maka ya enggak halal. Gitu loh. Kalau guru halal ya enggak halal. Enggak boleh atas nama apapun. Loh, saya ini kan, ini adik kelas saya ini Pak, yang harus saya ayomi misalnya. Wah, awalnya mengayomi gitu. Lama-lama kan bisa bahaya kan. Ini enggak boleh. Ini juga mungkar. Karena itu sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh. Misalkan sampean mukul temennya, itu juga mungkar. Nah, di hadis ini yang menarik, kalau sampean melakukan kebaikan, itu ya, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang, misalkan kepada beberapa orang yang kita lakukan kebaikan, ketika kita nanti keluar dari kaum itu atau jauh dari tempat itu, maka telinga kita akan mendengarkan sesuatu yang baik. Sampean kalau melakukan kebaikan kepada teman, nanti yang diceritakan itu loh, yang diceritakan di teman-teman sampean itu kan sesuatu yang baik. Misalkan Mas Farel itu loh, wis ganteng, jangan itu ya. Terus murah senyum, sering traktir, ya kan? Nah itu. Nah, ini telinga ini mendengarkan yang gawok-gawok itu, yang gumun, yang menyenangkan itu loh. Kalau sampean melakukan kebaikan, kalau kita melakukan kebaikan, maka teman-teman kita akan menceritakan, akan gosipin kita itu sesuatu yang baik. Sampai kan senang ngerungokne gitu. Jadi kebaikan itu tetap lakukan. Nah, tapi kalau panjenengan itu melakukan ketidakbaikan, misalkan sering ngakalin itu ya, terus apalagi temennya diajak makan ke warung bareng-bareng, yang ngajak sampean. Tapi setelah itu, bro terima kasih ya gitu, temennya suruh bayar. Lah ini ya gak baik gitu. Lah itu nanti menjadi cerita yang tidak baik gitu. Yang ngajak sana, makan habis banyak sana, tapi terus ditinggal. Saya yang bayar. Nah, ini problem. Saya mencek aja di masyarakat. Kalau orang itu biasanya melakukan ketidakbaikan, sering membuat onar di masyarakat, maka ketika dia tidak ada di situ, dia jauh gitu ya, pasti akan dibicarakan kejelekannya. Kita nggak mau itu. Maka kalau begitu sampai tinggalkan kegiatan yang tidak baik itu. Isilah dengan kegiatan yang baik. Insya Allah kalau santri itu kan ya pasti melakukan kebaikan. Itu hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadis berikutnya, nanti 2 atau 3 lagi lah kita selesai. Ini kan karena ngawali ya, kalau banyak-banyak nanti ya alhamdulillah kalau banyak-banyak gitu lah. Sampai dapat banyak gitu ya. Sama kalau ngantuk boleh tidur. Ya maksudnya ya tidur ya, pantas ya apa. Masa kiai ini kan ngomong santri tidur. Tapi saya dulu juga gitu di pesantren itu, kalau ngaji subuh. Ini kan enggak subuh. Kalau si Isa ini ngaji terus sampai tidur, berarti ya wis kelewatan lah gitu. Kalau subuh itu kan masih dimaafkan ya. Subuh ini kan ngantuk-ngantuknya biasanya kalau ada musolah itu nyari yang undak-undakan. Ya kan? Nyari undak-undakan, biasanya ngaji tafsir, Al-Qur'an dulu, misalnya Al-Qur'an, terus tafsir, Jalalain, terus Duratun Nasihin, terus apa itu kan banyak, 4 atau 5 lah yang gitu. Nah, biasanya di awal Al-Qur'an sudah masih semangat. Ini nanti ada bab yang ketiga ini berhubungan dengan itu. Semangat ya, Al-Qur'an masih semangat nyimaknya itu. Karena kalau dulu ya, karena di pondok salaf saya harus nyimak. Kalau nggak nyimak nanti akan ditunjuk ianya. Itu apa? Kalau bahasa kalian itu tidak langsung ditunjuk urut gitu, tapi bebas, random atau acak itu. Jadi ayo baca gitu. Nah, kalau enggak ya dihukum. Gitu. Akhirnya semua kan nyimak. Pas Al-Qur'an alhamdulillah semuanya tidak ada yang ngantuk. Tapi kalau sudah masuk ke tafsir, nanti lu pindah kitab lagi,
Nah, pindah yang akhir-akhir ini sudah mulai menghilang. Mulai menghilang, mulai apa kalau nyasai apa ya, maknai itu sudah mulai tidak berjalan ini. Pensilnya ini apa ballpointnya sudah mulai tidak berjalan. Saya kira yang nyantri-nyantri itu punya pengalaman yang sama saya kira. Mencari tempat-tempat sembunyi yang tidak ketahuan kiainya itu. Nah, di hadis yang ketiga itu afatul ilmi utai penyakit ilmu iku an-nisyanu lali. Nah, lali itu ada dua macam. Lali, lupa itu ada dua macam. Satu, lupa karena memang pelupa. Pelupa itu begini. Ada seorang santri kalau ngaji misalkan ngafalin Imriti atau Jurmiyah ya paling gampang misalkan. Itu ada yang berapa bak itu tuh ngulang-ngulang terus. Ya. Ada yang 10 kali, ada yang sampai 20 kali, ada yang sampai dia sendirian di pojok gitu kan. Sampai ngafalin sampai apa? Matanya di merem-merem ini apa merem-merem ya bahasa Indonesia. Apa? Bahasa Indonesia merem apa? Memejamkan mata gitu kan ada juga. Sampai memejamkan mata itu ada juga. Tapi lalian gitu. Tapi ini ada usaha. Ini penting. Sampean harus tahu nanti sebagai santri itu masuk yang bagian mana. Kalau sampean untuk hafalan itu memang perlu berulang-ulang, lalian itu ya harus lebih giat untuk bagaimana menghafalkannya itu. Karena ini bahaya nih. Afatul ilmi nisyanun. Penyakitnya ilmu itu lali, lupa. Ya kalau sampean lupa tadi itu terus itu lama-kelamaan juga akan nyantol juga ilmunya itu. Yang kedua, lali, lupa karena memang ya dibuat lupa. Apa itu yang dibuat lupa? Nggak mau deres, nggak mau mutolaah, nggak mau hafalin. Misalkan sampean kalau senengnya ngafalin Quran, harusnya sudah hafal tapi memang nggak dihafalin. Waktunya murojaah, waktunya setoran, rupanya tidak mau ngafalin, nggak hafal-hafal. Itu ya lali, ya hilang semua. Misalkan sampean sudah lulus dari pondok pesantren hafid 30 juz. Setelah itu tidak pernah dilakukan deres itu murojaah terus itu. Ya ikan hilang. Nah, di hadis ini dilanjutkan wa idha'atuhu utawi nyi'ne ilmu iku antu hadisa yento cerita-cerita sira atau ngomong-ngomong sira atau cerita-cerita sira bihi kelawan ilmu ghaira ahlihi ing liyane wong kang ahli ilmu. Nah. Jadi ngeten, kalau panjenengan membicarakan tentang ilmu kepada orang yang bukan ahli ilmu itu sia-sia. Atau begini paling gampang kalau di mahasiswa, sampean berdebat tentang ilmu dengan orang yang tidak paham ilmu itu sia-sia, buang-buang umur, ya, buang-buang umur. Maka kalau sampai misalnya ketemu oleh orang-orang yang tidak ngerti ilmu, ngajak diskusi sampean tentang tahlilan misalnya, ngajak diskusi tentang istighosah, tentang dalilnya sholawatan dan seterusnya lah, yang tidak diinginkan itu. Nah, ketika dia memang nggak mau menerima apa dalil-dalil panjenengan, anggap dia sudah bukan ahli ilmu. Karena percuma sampean menjelaskan kepada orang yang bukan ahli ilmu itu buang-buang waktu. Maka kalau kiai dulu, kalau ada orang yang bertanya, tidak semuanya dijawab. Ya dijawab sesuai kadar keilmuannya. Jangan sampai sampean sok-sokan, misalkan nanti menjadi pendakwah ya. Pendakwah di masyarakat, menjadi dai yang di pesisir misalkan ya. Sampean mau nggak ya berdakwah di tempat-tempat khusus misalnya itu ya. Yang di pinggir-pinggir pantai, yang di pegunungan itu kan pahalanya besar sampean. Ya sampean ambil, saya nggak usah ya, sampean ambil aja itu pahalanya besar. Nah, itu lumayan di situ. Jadi kalau sampean dakwah di sana, kalau yang dihadapi itu adalah orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah mengenyam pesantren,
kalau berbicara tentang tauhid misalkan, berbicara tentang syariah, ya ndak usah muluk-muluk. Apa muluk-muluk itu? Apa ya? Apa muluk-muluk apa jenisnya? Jangan terlalu tinggi gitu. Misalkan sama sok-sokan karena pernah ngaji tasawuf gitu. Jadi menurut Al-Imam Al-Ghazali di dalam makomat-makomat itu, untuk bagaimana kita meniti untuk menuju ke Tuhan, ke Allah itu harus melewati makomat-makomat. Orang daerah itu ya gak ngerti. Oh, makomat-makomat. Buang-buang waktu sampean di situ. Sampean menjelaskan itu mau buang-buang waktu. Maka jelaskan yang real di situ apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau yang dibutuhkan kitab Sulam Taufik, ya Sulam Taufik saja yang disampaikan. Gimana sholat, gimana zakat, gimana puasa, gimana bersedekah dengan baik, dan sebagainya. Jangan karena saya ini kan alumni Unisma, Pak. PAI. Saya kan pernah ngaji kitab ini itu. Pernah diskusi di kelas itu. Nggak usah sok-sokan. Apalagi yang sampai hadapi, sampai lihat itu. Kalau dengan temennya yang sama-sama santri, monggo. Nah, kita buka-bukaan ini. Kita bicarakan tentang wujudullah misalkan. Wah, ini keren ini kan. Wujud Allah itu. Sini bawa dalil gitu kan. Sana bawa dalil, satunya bawa nasi goreng misalkan. Ya, semua dalil sana nasi goreng lah gitu. Ini akan menarik kalau sesama santri. Tapi kalau bagi orang yang maksud saya adalah bukan ahli ilmu, tidak perlu kita menyampaikan sesuatu yang berlebih. Karena itu pala justru membuang-buang waktu. Enggak ono gunane. Ya. Yang berikutnya, afatuddin utawi penyakit agama iku salah satun ono telu. Fakihun wong alim fajirun kang nyeleweng, wa imamun yang pertama, wa fakihun wong alim fajirun kang nyeleweng, wa imamun lan pemerintah jairun atau pemimpin jairun kang nganiaya, wa mujtahidun lan wong kang mempeng ibadah tapi jahilun kang bodoh. Jadi penyakitnya agama itu ada 3. Atau bisa dikatakan di sini ada yang mengartikan penyakitnya ahli din, ahli agama. Atau lebih gampangnya penyakitnya agama itu ada 3. Yang pertama adalah fakihun fajir. Orang alim tapi tidak menjalankan ilmunya, nyeleweng, menyelewengkan ilmu yang dimiliki. Ini berbahaya sekali ini. Nggak perlu dipertanyakan bahaya apa tidak. Bahaya sekali ya. Saya jawab bahaya sekali. Kenapa? Karena orang alim, panjenengan misalkan alumni UB mondok di Mambaul Ulum, setelah itu mondok di Mambaul Ulum 9 tahun, nanti pulang ke kampung, pulang ke daerahnya, sudah alim yang ngertilah Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan Fathul yang lain lah kira-kira gitu ya. Fathul Izhar apa? Fathul dan lain-lain lah ya. Sama kok seneng-seneng iku. Timbangane Fathul Mu'in kan, karena membaca Fathul Mu'in itu kan mengoreksi diri kita sendiri, sholatnya benar apa tidak itu kan. Zakatnya benar atau hajinya benar. Ini mukul kita itu kan. Kalau yang Fathul yang tadi itu kan menarik itu. Panas ya. Nah, ini berbahaya sekali karena begini, orang yang alim, orang yang mengerti agama, orang yang paham tentang ilmu agama, ketika pulang ke kampung, itu apa yang dilakukan dianggap benar oleh masyarakat. Misalkan sampean pulang di kampung itu, setelah itu masyarakat melihat, loh, Ustadz ini kok mencuri, misalkan ini ya. Saya kira ya enggak ada sih Ustadz mencuri ya. Jarang ya. Walaupun enggak ada yang mencuri, biasanya yang berdasi, kalau yang bersurban tidak. Jadi ya gitu ya. Nah, jadi misalnya ke kampung ya, di kampung dia sudah terkenal alim. Bisa baca kitab, bisa khutbah, bisa ceramah, bisa nikahkan orang, gitu ya.
bisa nikah lagi gitu. Misalkan bisa nikah lagi itu nikahkan orang lain gitu ya. Misalkan itu. Nah, ini kan dipandang sebagai orang alim, ahli ilmu. Tapi dia rupanya menyelewengkan ilmunya. Dengan misalkan ada kasus ya, tapi ini tidak banyak. Itu tidak boleh kita blow up menjadi satu bagian yang besar. Misalkan ada yang punya kasus di Bandung dulu itu ya, ada asrama, rupanya santri-santrinya sampai hamil dan sebagainya. Nah, kalau itu masyarakat tidak tahu tentang ilmu agama, misalkan di daerah itu tidak ada yang alim selain dia, itu akan dianggap kebenaran. Dan ini menjadi masalah, menjadi penyakitnya agama. Agama akan menjadi rusak bagi orang-orang alim yang itu tidak menjalankan ilmunya. Kalau panjenengan nanti menjadi orang alim ya jalankan ilmunya. Kalau sampai nggak mau mendapatkan amanah itu, nggak ingin mendapatkan beban ilmu, ya nggak usah alim. Atau goblok gede apa enak ya? Ya kan? Tapi kan enggak lah. Kalau panjenengan ini kan pengennya alim, tapi juga menjalankan ilmunya. Karena di Imam Ghazali itu kan di Ihya mengatakan ilmu itu yang lebih utama adalah amal. Ilmu itu penting, tapi yang lebih utama adalah amal. Maka amal ini menjadi kunci, menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana ilmu itu manfaat, ilmu itu betul-betul dilakukan atau tidak. Ya saya cek nanti. Jenengan sudah punya ilmu apa kira-kira? Sudah lakoni apa enggak? Ya pelan-pelan lah, kalem-kalem lah. Itu ya. Kalem-kalem, punya ilmu apa dilakukan. Punya ilmu tentang sedekah. Punya ilmu tentang berbagi, berusaha berbagi. Punya ilmu apa? Misalnya sampean baca kitab apa? Oh ini kok bagus ini bagus. Itu dilakukan. Inilah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Dan kiai-kiai kita, kiai-kiai NU, kiai-kiai sepuh kita itu selalu menjalankan ilmu yang dimilikinya. Maka aura orang yang punya ilmu dan menjalankannya itu berbeda dengan orang hanya sebatas alim. Itu berbeda. Saya pasti akan bisa melihat aura-aura para kiai-kiai NU yang sepuh-sepuh itu kan dia menyampaikan tapi juga menjalankan. Setiap harinya beliau itu adalah teladan bagi santri. Itu kelebihannya kiai itu di situ. Maka saya sampai hari ini masih punya keyakinan nyantri, mondok itu adalah wajib bagi saya. Kenapa? Karena di situ ada teladan-teladan yang langsung kita lihat, yaitu yang dilakukan oleh kiai. Ya. Jadi kalau sampai menjadi orang yang alim, ya harus mengamalkan ilmunya. Yang kedua, yang menjadi penyakitnya agama adalah wa imamun jair, pemimpin yang dolim. Yang ani, ya. Zalim itu ya karepe dhewe. Lah ini menjadi rusak agama. Misalkan ini satu negara yang itu dipimpin oleh pemimpin yang zalim, bisa jadi kita sholat aja nggak bisa. Bisa jadi kita mau melakukan sholawatan juga nggak bisa. Bisa jadi kalau kita mau melakukan zikiran juga dilarang. Karena pemimpinnya zalim. Nah ini 2024 ini kan dekat nih kita ini kan. Ini kan sudah di atas 18 tahun. Ini punya hak untuk memilih dan dipilih. Maka sampean harus siap-siap. Kebaikan pemimpin negara kita itu tergantung baiknya masyarakat yang memilih. Kalau masyarakatnya memilih, pemilihnya adalah benar, maka akan mendapatkan pemimpin yang benar. Karena teorinya pemimpin hari ini yang ada itu adalah mencerminkan masyarakatnya. Kalau pemimpinnya nggak benar, berarti masyarakatnya, sampean sih ngomong ya. Jadi kalau masyarakatnya baik, pasti akan memilih pemimpin yang baik dan akan mendapatkan pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik, ini tak ceritanya dikit ya. Ini nggak tahu ini nanti berbahaya tidak, tapi saya kira enggak lah. Kalau kita punya pemimpin yang baik, yang misalkan ya pernah ngaji lah dikit-dikit gitu ya. Misalkan pernah ngaji dikit-dikit. Dia itu akan tahu kebutuhan pendidikan di pesantren misalkan. Dia akan tahu bagaimana untuk merubah akhlak manusia.
Bagaimana untuk menjadikan kader-kader bangsa ini menjadi kader yang berilmu tapi berakhlak. Tapi kalau bukan dari kalangan yang pernah nyantri, saya kira nggak akan pernah peduli di situ. Dia nggak akan pernah mikir bagaimana bangsa Indonesia ini agar tetap maju, berkembang, tapi mempunyai akhlakul karimah yang baik. Maka pemimpin ini penting loh ini. Nggak main-main kita memilih pemimpin itu. Saya kira tidak hanya pilihan capres itu aja, tapi ya capres, setelah itu gubernur, bupati, wali kota, sampai kades, sampai RW, sampai RT itu penting juga loh. Kalau RT-nya nggak benar, kita nggak beri izin untuk melakukan pengajian. Kalau RW-nya nggak benar, bisa jadi kita nggak berikan izin untuk melakukan kegiatan. Maka pemimpin di level manapun itu menjadi penting untuk dipimpin oleh orang-orang yang tidak zalim, yang tidak nganiaya, tidak karpe dewe. Apalagi sampai isu-isu untuk menghapus pendidikan agama Islam di sekolahan, itu kan bahaya sekali itu. Ini bisa calon-calon guru agama ini kan bisa nganggur semua itu kan. Ya, ini saya bisa jadi dosen agama ini kan bisa kukut tahu ya. Bisa nggak ngajar nanti. Karena guru PAI dihapus ya kan, rusak nanti. Nah, yang terakhir, ini kita bahasan malam ini, hari ini yang terakhir, penyakitnya agama itu adalah wa mujtahidun jahil. Orang yang bersemangat ibadah tapi nggak ngerti ilmunya. Kalau ngomong bodoh itu gak enak lah. Apalagi yang lebih kasar lagi lah. Intinya wa mujtahidun jahil itu adalah orang yang semangat ibadah tapi nggak ngerti ilmu nih. Contohnya apa, Pak? Misalkan gini, dia saking semangatnya sholat zuhur itu 6 rakaat. Misalkan, saking semangatnya dia tidak mau bekerja, tapi sholat terus, baca Quran terus. Misalkan ya, wah enggak Pak, saya setiap hari mau membaca Quran. Wah, ini kan semangat tuh untuk baca Quran. Setiap hari baca Quran, pagi sampai siang baca Quran, berhenti setelah itu sholat gitu ya. Setelah itu baca Quran lagi, setelah itu sholat baca Quran. Tapi nggak mau kerja. Tapi dia punya istri dan anak. Ini namanya semangat ibadah, tapi bodoh. Tapi bodoh. Tapi nggak ngerti ilmunya. Sedangkan di Islam tidak mengajarkan begitu. Kalau sampean sudah menikah, punya istri, punya anak, itu tanggung jawabmu. Ya harus kerja, ya harus ikhtiar. Walaupun ikhtiarnya tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah. Keseimbangan ini penting kalau kita punya ilmu. Nanti sok-sokan baru ngaji seminggu itu seakan-akan temennya salah semua, atau tetangganya salah semua yang dilakukan. Yuk kita harus bersemangat untuk membaca Quran. Iya betul itu. Tapi kalau sampai punya istri, punya anak, punya tanggungan yang harus dinafkahi, harus dinafkahi dulu, diberesin dulu. Jangan sok-sokan karena alasan membaca Quran, alasan sholat malam, besoknya bangunnya ngantuk. Lah ini juga gak boleh. Saking semangatnya beribadah, malam itu sholat tahajud 1000 rakaat misalkan. Misalkan sholat malam itu 1000 rakaat. Terus pokoknya saya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Tapi besoknya waktunya kuliah gak kuliah. Nah itu namanya semangat ibadah, tapi gak ngerti ilmunya. Gitu loh. Kuliah itu tanggung jawab panjenengan. Kenapa? Karena ada amanah orang tua. Ada amanah yang harus diselesaikan dari orang tua. Itu juga satu pengabdian kepada orang tua. Birrul walidain itu. Jangan dianggap kalau terus sholat malam besok nggak kuliah itu dianggap wah ini paling benar saya. Enggak juga. Birrul walidainnya mahasiswa itu ya kuliah dengan benar dan baik. Lulus lah ya, walaupun nggak tepat waktu tapi lulus lah gitu ya. Nggak harus ada syarat untuk tepat waktu, tapi syaratnya lulus. Karena kuliah itu akhirnya adalah lulus, tapi tidak harus tepat waktu, tidak harus ya. Nah maka ini hati-hati loh, banyak di masyarakat kita yang semangat ibadah tapi tidak ngerti ilmunya. Maka itu menjadi penyakitnya agama, karena itu dianggap yang terbaik.
dianggap orang yang begitu itulah yang terbaik. Maka akan menjadi diteladani gitu loh, diikuti. Sedangkan bukan itu yang terbaik. Sampai lihat kiai-kiai itu. Misalkan di Lirboyo, di Ploso itu. Kiai-kiai top beli-beli itu. Tapi dia punya usaha. Ya kan? Masih berdagang. Masih punya ternak apa, misalkan itu. Punya perikanan, perkebunan, dan macam-macam. Yang harusnya yang kita contoh ya kayak beli-beli begini nih. Jangan ada yang hanya pakai kopiah putih gitu, terus pakai sorban agak besar dikit itu misalkan, terus nggak pernah kerja, nggak mau kerja, hanya bawa tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah misalkan itu, tapi nanti atas nama ustadz atau atas nama apalah itu ya, dia mendapatkan uang dari seseorang. Ini juga nggak baik. Maka itu menjadi bahaya karena dianggap itu adalah orang yang pinter, yang benar, yang harus diikuti. Sedangkan bukan begitu. Yang kan bahaya kalau di masyarakat misalkan gini ya. Sholat tahajudnya tertib, malam itu sampai ngantuk itu sampai besoknya nggak kerja. Masyarakat ngelihat, oh iya tertib ya sholatnya bagus itu ya. Sampai baduk hitam misalkan gitu ya. Ya enggak apa-apa itu boleh gitu ya. Baduknya hitam terus kalau sholat Allah itu gini-gini itu sampai merem-merem gitu ya. Wah itu yang benar itu juga bahaya. Karena yang dianggap benar itu yang seperti itu. Sedangkan di dalam kehidupan ini dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kehidupan di dunia ini persiapan kita nanti hidup di akhirat. Oleh karenanya yang paling benar itu adalah orang yang alim yang menjalankan ilmunya. Jangan sampai menjadi tiga hal ini, karena ini menjadi penyakitnya agama. Faqihun fajir, orang alim tapi tidak menjalankan ilmunya atau menyelewengkan ilmunya. Wa imamun jair, yaitu adalah pemerintah atau pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga adalah orang yang bersemangat beribadah tapi tidak mengerti ilmunya. Ini saya kira menjadi hal yang penting di dalam pembahasan kitab Mukhtarul Hadis di malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan diberikan satu kemanfaatan ilmu yang itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.